Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan menceritakan satu kisah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah loh, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa beliau bersama pamannya Abu Thalib, beliau selalu diperintahkan untuk menyediakan air kepada para pemuja berhala yang datang ke Ka'bah. Akan tetapi, beliau tidak pernah sama sekali tertarik untuk ikut memuja berhala yang mereka sembah. Justru, beliau sangat sedih dan selalu bertafakur, memikirkan dan merenungkan manusia-manusia pada masa itu yang terlalu terlena kepada duniawi, sering mabuk-mabukan, berjudi, bermain wanita, dan lain sebagainya. Nah, beliau bertafakur dan selalu mengasingkan diri ke Gua Hiro. Tempat inilah terjadinya penerimaan wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di usia beliau 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Di saat itulah malaikat Jibril merangkul Rasulullah SAW dengan erat dan kuat, kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai itu terulang 3 kali. Kemudian ketika malaikat Jibril memerintahkan sekali lagi untuk membaca, "Iqra, bacalah." Beliau terus menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Setelah mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW tersebut, malaikat Jibril langsung membimbing beliau untuk membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Nabi Muhammad bergetar. Beliau sangat ketakutan dan beliau lari pulang menemui istrinya Siti Khadijah. Beliau langsung lari dan ketika sampai di rumah, Siti Khadijah istrinya sangat terkejut melihat Nabi Muhammad SAW pertama kalinya merasa ketakutan yang begitu ketakutan dengan gemetar dan menggigil. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku." Kemudian Sayyidah Khadijah berusaha untuk menenangkan suaminya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah merasa tenang, beliau lalu menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hiro. Keesokan harinya, beliau dan Sayyidah Khadijah menemui pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang memiliki pengetahuan tentang kitab Taurat dan Injil. Kemudian
pamannya Nabi Waraqah bin Naufal tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril, yang dulu pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sungguh engkau adalah orang pilihan Allah. Kaummu akan memusuhimu, menjauhimu, membuangmu, dan engkau akan dianggap seorang yang penipu. Begitu ucapan dari Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar penjelasan dari Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki harapan untuk menerima perintah selanjutnya dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, beliau menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu selalu ke Gua Hira. Namun, wahyu yang kedua tak kunjung datang. Nah, dalam sejarah Islam, terputusnya wahyu tersebut disebut dengan fatratul wahyu, masa berselangnya wahyu. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, beliau mendengar suara yang bergema dari langit. Engkau adalah utusan Allah. Beliau terkejut dan langsung pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sama persis seperti beliau bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira pada waktu yang lalu. Kemudian beliau meminta untuk diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, istri beliau. Selimutilah aku dengan keadaan menggigil dan ketakutan yang begitu besar. Kemudian suara tersebut datang kembali dengan suara yang sangat terdengar oleh Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Suara tersebut mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Kemudian datanglah wahyu, yaitu ayat Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. Insya Allah, bagaimana adik-adik dengan kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW? Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah dan pelajaran agar senantiasa bertafakur, merenungkan keadaan yang terjadi saat ini, dengan terus menjadikan hal tersebut memicu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang sangat besar untuk menegakkan Islam sampai sekarang, kita bisa kembali mengingat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang harus terus diperjuangkan. Islam adalah agama Muhammad SAW, agama Allah, agama yang senantiasa diperjuangkan, ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadi semangat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mendakwahkan Islam. Sekian dari kisah yang Ibu ceritakan. Semoga bisa menjadi semangat untuk kalian dalam mendakwahkan Islam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.